Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu bab pertama, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan pause video ini terlebih dahulu untuk berdoa sejenak. Semoga kita difahamkan dalam belajar hari ini. Nah, anak-anak semuanya, sudah kita ketahui bahwasanya hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang. Sebagai seorang mukmin, kita wajib percaya akan hal itu. Nah, kalau kemarin sudah membahas tentang tahapan-tahapan atau peristiwa sebelum hari akhir, hari ini kita akan membahas tentang tahapan peristiwa setelah hari akhir. Tahapan peristiwa setelah hari akhir, yang pertama ada alam barzah. Alam barzah itu sama dengan alam kubur. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Jadi ketika orang telah meninggal, berada di alam barzah atau alam kubur, menanti sampai datangnya hari kiamat. Kedua, hari kebangkitan. Setelah manusia di dalam kubur, kemudian malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, maka saat itulah manusia yang sudah dikubur sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mati, maka semuanya akan bangun. Itu namanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan atau lebih dikenal dengan Yaumul Ba'ats. Dalam Yaumul Ba'ats ini, manusia akan dibangkitkan berbeda-beda bentuknya sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian yang selanjutnya yaitu hari pengumpulan. Setelah manusia dibangkitkan, kemudian digiring ke suatu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Di dalam Padang Mahsyar ini, manusia dikumpulkan semuanya untuk menanti pengadilan dari Allah. Di dalam surat Az-Zumar ayat 69, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyina wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Surat Az-Zumar ayat 69. Nah, selanjutnya yaitu hari penimbangan amal. Hari penimbangan amal yaitu Yaumul Mizan. Sedangkan hari perhitungan disebut Yaumul Hisab. Manusia akan ditimbang semua amalnya. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang tidak dihitung. Semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Jadi di sini disebutkan seberat dzarrah. Dzarrah itu ibaratkan seperti biji sawi. Jadi sekecil apapun perbuatan kita pasti akan
dihitung, pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu surga dan neraka. Sebelum manusia masuk ke dalam surga, manusia akan melewati yang namanya sirat. Sirat itu adalah jembatan. Jadi manusia yang amalnya baik pasti akan bisa melewati Shiratal Mustaqim dengan lancar, tidak ada halangan, dan dengan kecepatan penuh seperti jet. Tetapi bagi mereka yang tidak melaksanakan perintah Allah dan justru melaksanakan larangan-larangan Allah, maka dia tidak akan bisa melewati sirat ini dengan baik, sehingga dia akan terjatuh, akan tergelincir ke dalam neraka. Sedangkan yang bisa melewati pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah peristiwa setelah hari akhir. Mau tidak mau, kita sebagai orang yang beriman, kita wajib percaya akan adanya hal tersebut. Mungkin cukup itu pelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.